Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afidatul Nuraini, mahasiswa PPG dalam catatan Batch 2 2025, Prodi PAI UIN Sunan Kalijaga di Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 25404112477. Di sini saya akan menampilkan video proses pembelajaran sebagai uji kinerja PPG Daljam 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu. Apakah ada teman kalian yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Vicky sama Farhan. Oh iya, Vicky sama Farhan kenapa kok nggak berangkat? Sakit. Kalau gitu kita doakan semoga cepat sembuh ya. Iya. Baik, silakan dikeluarkan dulu buku PAI sama alat tulisnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Untuk ketua kelasnya silahkan memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, dengan doa tersebut semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam belajar, dan kita sukses sampai nanti. Oke, baik, sudah siap? Sudah siap. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, saya akan mereview materi yang telah lalu. Untuk pertemuan kemarin, saya kan sudah menyampaikan tentang materi ikhlas. Betul? Betul. Masih ingat apa itu ikhlas? Masih? Masih. Apa itu ikhlas? Ada yang bisa menjawab? Tunjuk menjawab. Ikhlas adalah? Oke, siap. Benar. Ikhlas menurut KBBI, ikhlas adalah tulus hati dan bersih hati. Oke, kemarin kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis ikhlas dan juga tingkatan ikhlas. Masih ingat jenis-jenis ikhlas? Masih? Oke, jenis ikhlas ada apa saja? Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam hubungan sosial, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam berbuat baik, dan ikhlas dalam Berperilaku positif. kalau tingkatan ikhlas ada 3. Yang pertama ikhlas secara dasar atau ikhlas awam, yang kedua khawas, yang ketiga khawas khawas. Oke, baik. Sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran. Nah, dari pembelajaran ini kita memiliki tujuan, yaitu peserta didik dapat menciptakan karya inspiratif yang berkaitan dengan sikap ikhlas. Saya mau tanya, pernahkah kalian berbuat ikhlas atau bersikap ikhlas? Pernah? Di mana? Di sekolah? Pernah? Di rumah? Di lingkungan masyarakat? Tapi pernahkah kalian merasa belum ikhlas terhadap sesuatu? Pernah. Kira-kira ketika apa kok belum ikhlas itu? Karena apa? Terpaksa. Oke, betul. Karena terpaksa bisa. Karena apa lagi? Karena apa, Mas? Mas Indra? Jadi belum ikhlas tuh karena apa? Biasanya? Masih merasa kurang. Oke, betul. Untuk selanjutnya, dia kreatif apa yang paling efektif untuk menyebarkan pesan ikhlas di zaman sekarang? Silakan dijawab. Apa? Media sosial. Oke, media sosial itu kan ada banyak. Contohnya apa? TikTok. TikTok. Oke.
YouTube. Nah, sebelum kita mulai materi lagi, ada ice breaking terlebih dahulu. Ada yang bisa menjawab? Tebak gambar nomor yang sebelah kiri dulu. Ini apa? Nasi buruk. Nah, nasi buruk. Kalau yang sebelah kanan? Tuang air. Tuang air. Kemudian masih ada satu lagi. Jambu batu. Jambu batu. Wah, sudah pintar-pintar. Yang sebelah sana? Minta uang. Minta uang. Oke, tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu. Sudah fokus? Nah, baik. Mari kita amati dulu, kita dengarkan secara seksama materi yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebenarnya sebuah amal ibadah, misalkan saja sholat, puasa maupun zakat, akan menjadi sia-sia jika tidak dilandasi dengan keikhlasan. Nah, tadi sudah dijelaskan di sini ada tips ikhlas, kemudian perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, seperti di dalam ibadah, di dalam berbuat baik, dan di dalam bermasyarakat. Oleh ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat suatu karya inspiratif yang akan dikerjakan secara berkelompok. Oke, nanti akan saya bagi kelompoknya menjadi 7 ya. 7 kelompok, satu kelompoknya boleh 4 orang, boleh 5 orang. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Dari tokoh Islam, jadi kalian mengutip ya. Contohnya misalkan dari Ali bin Abi Thalib atau mungkin Ibnu Qayyim dan sebagainya. Ya? Kita dengarkan dulu. Baik, sudah ada satu ya yang bisa menghasilkan karya dan diupload di Instagram. Ini adalah karya milik Mbak Sumpah Hidayati. Kelompok berapa? Kelompok ini, itu. Kelompok satu. Oke, siap. Kelompok 2. Berikan aplaus atau tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, silahkan kelompok 2. Sebentar, kamu berada ya, sebelah sini, ada sebelah sini. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Syifa Nafsia dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu quotes. Quotes ini dari Ali bin Abi Thalib yang berbunyi, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak diketahui malaikat hingga tak bisa ditulis, dan tak diketahui setan hingga tak bisa dirusak. Terima kasih, berikan kritik dan saran. Oke, berikan tepuk tangan lagi buat kelompok 2. Kalian, hasil dari kelompok 2 ini bagaimana? Sudah bagus? Sudah bagus? Ada kurangnya tidak? Kurang apa kira-kira? Cerah. Kurang cerah, oke. Kurang cerah. Mungkin penambahan warna ya. Kira-kira itu bisa tambah warna yang lain. Kemudian ada kurangnya lagi? Kurang apa? Apa? Oh iya. Mungkin biasa ditambah animasi. Terima kasih kelompok
4 atas masukan dan kritikannya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus ya. Oke, ini untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2, karena kelompok 2 sudah selesai. Silakan maju ke depan semuanya. Nah, ini. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Hidayati, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami, yaitu quotes. Karya ini merupakan quotes dari Ibnu Al-Qayyim yang berbunyi, ikhlas adalah perpaduan antar keinginan dan niat seseorang. Terima kasih, berikan masukan dan kritik untuk kami. Oke. Kenapa ya? Kok ini bilang kurang cerah, warnanya kurang cerah. Berarti kamu suka warna yang cerah-cerah ya? Oke. Ada lagi masukan untuk kelompok 2? Belum? Sama kurang animatik juga. Ya, semoga kritik dan caranya membangun untuk kelompok yang lain ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan maju untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fitri Andina, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok kami, yaitu berupa video pendek. Karya ini merupakan video pendek dari kelompok 4. Oke. Ini masukan untuk kelompok 1, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Bagaimana karya dari kelompok 4? Sudah bagus, Mas Nendra tadi yang mengkomentari belum bagus. Ini warnanya sudah cerah belum? Sudah, oke, sudah bagus ya. Tadi yang mengomentari belum ada animasi, kira-kira ini sudah ada belum? Sudah. Ini untuk kelompok 4, silakan kembali ke tempat, berikan applause yang meriah. Oke, baik. Untuk selanjutnya, presentasi akan kita lanjut besok lagi. Setelah ini akan saya kasih asesmen untuk kalian. Silahkan dibuka di grup masing-masing. Di situ sudah saya share link, yaitu berupa asesmen melalui password di kelas 7C. Nah, oke? Bisa dibuka? Ya, silahkan dikerjakan. Itu caranya, yaitu diklik pada soalnya. Diklik pada soalnya dulu. Misalkan ini diklik, klik, nanti ini akan muncul sesuai dengan jawabannya. Misalkan 2 lintas, lintas itu mendatar. Berarti ini 2 mendatar untuk jawabannya yang ada di sini. Paham? Diketik aja. Nanti kalau misalkan betul, itu warnanya hijau. Kalau misalkan merah, berarti jawabannya belum tepat. Oke, silakan. Nah, betul. Kalau sudah hijau, berarti sudah betul ya. Bisa dilihat, kasih contoh. Ya, oke. Ya, dan ada tanda centangnya di sini. Nah, ini ada tanda centangnya kalau betul jawabannya. Ya, oke. Oke, ya bagus. Kalau sudah hijau semua berarti sudah betul. Kalau sudah hijau silakan di screenshot kemudian kirim ke WA saya. Baik, ya kita koreksi yuk. Nomor 1.
Lawan kata dari ikhlas apa? Ria. Ria, kita coba ya. R-I-A. Oke, betul, Ria. Yang nomor 2. Salah satu media sosial yang bisa digunakan untuk berdakwah tentang ikhlas adalah? Oke, kita coba. Apakah betul? Siap, betul. Lanjut. 3. Mendapatkan ketenangan hati merupakan salah satu ikhlas. Oke. Siap, betul. Yang nomor 2. Kesungguhan hati dalam menjalankan tugas tanpa mengharapkan imbalan atau pujian itu namanya apa? Oke, coba ya. Betul, satu lagi. Tinggal nomor 4. Tingkatan paling dasar dalam ikhlas dijawab bareng-bareng. Awam. Oke, coba. Oke, ada yang betul semua? Ada yang betul semua? Tunjuk tangan yang betul semua. Tunjuk tangan yang betul semua. Oke, lagi. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan pembelajaran dari awal sudah sampai refleksi. Saya akan merefleksi dulu tentang pembelajaran kali ini. Yang pertama, apa yang sudah kamu pelajari tentang ikhlas hari ini? Kalian belajar tentang apa? Penerapan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kamu sudah belajar tentang penerapan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Membuat kata. Membuat Karya. Membuat karya. Oke, hari ini kalian sudah belajar membuat karya. Kemudian yang kedua, tantangan apa yang kalian dapatkan selain membuat proyek ini? Tantangannya apa kira-kira? Dalam proses mengedit, cara mengatasinya berlatih dengan tekun atau berlatih dengan giat. Oke, kemungkinan kalian di sini ada yang sudah pernah mengedit, ada yang belum. Jadi kalau yang belum mahir mengedit, jangan berkecil hati. Kalian hanya perlu untuk terus berlatih supaya mendapatkan karya yang maksimal. Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian setelah memahami dan mengkomunikasikan keutamaan ikhlas? Sangat senang. Rasanya senang? Senang. Menjadi lebih tenang? Ya. Apakah perilaku ikhlas ini semakin menambah kecintaan kamu kepada Allah? Ya, karena dengan ikhlas kita bisa menambah keimanan dan juga ketakwaan kita. Ya, ada pertanyaan? Apakah sudah jelas? Sudah, oke. Kalau gitu sampailah kita kepada kesimpulan. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa ikhlas adalah kunci diterimanya amal ibadah. Kemudian melatih ikhlas itu membuat hidup kita semakin terhindar dari stres, mencoba untuk menerima ketentuan atau ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah. Teruslah berperilaku ikhlas baik di rumah maupun di masyarakat, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang ikhlas. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Materi yang akan datang kita akan membahas tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Karena itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya silakan pimpin doa. Di tempat duduk siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Semoga yang dipelajari bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa besok di pertemuan selanjutnya.